Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang sebelumnya sudah berniat untuk umrah, sudah berpakai ihram, beliau kembali lagi ke kota Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa seseorang itu kalau sudah niat kemudian tidak melaksanakan rukun daripada umrahnya, maka dikenakan dam. Rasulullah juga sama Pak, dulu Rasulullah juga seperti itu ya. Ketika Rasulullah di Hudaybiyah ini yang sebelumnya sudah niat kemudian kembali lagi ke kota Madinah karena tidak diperbolehkan oleh Quraisy, beliau itu membayar dan dengan memotong seekor kambing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tahun sesudahnya beliau melaksanakan lagi dengan melaksanakan umrah nabawi yang dimana sebelumnya beliau tidak melaksanakan. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, masalah umrah itu hati-hati Pak. Sampai kurang satu kambingnya itu harus potong kambing. Kalau kurang satu harus potong kambing. Kalau saya juga kurang harus potong. Makanya terus kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah Masjid Jirona, yang dimana insya Allah sebentar lagi kita akan menuju ke masjid tersebut. Di Masjid Jirona ini Bapak Ibu sekalian, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Madinah bersama semua para pasukan kaum muslimin itu mau menguasai kota Mekah. Ya, alhamdulillah bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kota Mekah tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikenalnya dengan Fathul Mekah. Jadi pertama kali Rasulullah bisa menguasai kota Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya Rasulullah itu dulu tidak berjuang bersama para sahabat, mungkin ketika sampeyan mempunyai niat untuk haji, mungkin nggak disambut dengan Assalamualaikum di kota Jeddah. Iya benar. Nggak akan disambut dengan Assalamualaikum, paling disambut dengan dari mana kamu berasal, apa aja yang dibawa, pasti pistol Mas, pasti pistol. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah telah memperjuangkan umatnya, di mana kita saat ini bisa menikmati. Apalagi yang perlu kita tidak syukuri Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah memperjuangkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di situ pernah di Masjid Jirona ini ya. Jadi ketika itu di mana Rasulullah dengan doanya napa? Allahumma faqih fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doanya Bapak sekalian, Bapak jadikan anak ini menjadi ahlul Quran dan menjadi takwil isi daripada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat umur kurang lebih 12 tahun, beliau itu sudah dikagumi oleh para sahabat yang lain. Jadi bisa memutuskan persoalan yang dimana sahabat semua tidak bisa memutuskannya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, di sana juga ada napak tilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasulullah dulu Bapak Ibu sekalian hijrah dari Mekah ke Taif dengan harapan bisa meminta bantuan kepada kaum beliau dengan doanya napa?
Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi doanya Bapak sekalian, Bapak jadikan anak ini menjadi ahlul Quran dan menjadi takwil isi daripada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat umur kurang lebih 12 tahun, beliau itu sudah dikagumi oleh para sahabat yang lain. Jadi bisa memutuskan persoalan yang dimana sahabat semua tidak bisa memutuskannya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, di sana juga ada apa namanya itu, napak tilas Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah dulu Bapak Ibu sekalian hijrah dari Mekah ke Taif dengan harapan bisa meminta bantuan kepada kaum yang dimana sebelumnya beliau tidak melaksanakannya. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, masalah umroh itu hati-hati Pak. Sampai kurang satu tawafnya itu harus potong kambing. Ya, kalau kurang satu harus potong kambing. Kalau sa'inya juga kurang harus potong. Makanya hati-hati diingat setiap langkah kita, gimana kita sampai, gimana kita harus berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah Masjid di Rona, yang dimana insya Allah sebentar lagi kita akan mengunjungi Masjid Rasulullah. Di Masjid di Rona ini Bapak Ibu sekalian, dulu Rasulullah SAW ketika itu dari Madinah bersama semua para pasukan kaum muslimin itu mau menguasai kota Mekah. Ya, alhamdulillah bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kota Mekah tunduk kepada Rasulullah SAW. Maka dikenalnya dengan Fathul Mekah, Fathul Mekah. Jadi pertama kali Rasulullah bisa menguasai kota Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya Rasulullah itu dulu tidak berjuang bersama para sahabat, mungkin ketika sampeyan mempunyai niat untuk haji, mungkin nggak disambut dengan assalamualaikum di kota Jeddah. Iya benar. Nggak akan disambut dengan assalamualaikum, paling disambut dengan dari mana kamu berasal, apa aja yang dibawa, pasti pistol Mas, pasti pistol. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah telah memperjuangkan umatnya, di mana kita saat ini bisa menikmati. Apalagi yang perlu kita tidak syukuri Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah memperjuangkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di situ pernah di Masjid Jirona ini ya. Jadi ketika itu di mana Rasulullah kurang lebih 13 orang ya. Kemudian beliau juga menyandra barang-barang daripada kaum kafir Quraisy ya. Dan hewan unta yang ketika itu dibawa oleh kaum Quraisy ketika melawan pasukan Rasulullah SAW. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kaum kafir Quraisy ini mau menyerang lagi pasukan kaum muslimin ya, mau menyerang lagi pasukan kaum muslimin. Sebelum terjadi peperangan Bapak Ibu sekalian, terjadilah perdebatan di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, di mana Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya. Setelah itu terjadi perundingan, mereka itu mau minta kebebasan daripada saudaranya yang ditawan oleh kaum muslimin. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, yang disandra oleh Rasulullah ini, kaum kafir Quraisy ini tidak mau kembali lagi ke kaum kafir Quraisy. Artinya Bapak Ibu sekalian, Islam Pak, mereka masuk Islam.
Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah terjadi sudah damai ya, dari barang yang disandera oleh Rasulullah, dari hartanya, tongkat gores, kemudian dari untanya juga. Jadi Rasulullah itu bagikan semuanya kepada orang yang baru masuk Islam, kepada sahabat yang baru masuk Islam. Semuanya dibagikan Pak dengan rata. Terus kemudian sahabat Ansar ini ngomongin tentang Rasulullah di belakang. Saat ini kata sahabat Ansar itu, Muhammad sudah menemukan sahabatnya, menemukan saudaranya. Dia tidak akan ingat kembali kepada kita. Dia akan kembali ke kota Makkah bersama saudaranya. Sampai Rasulullah itu menegurnya sampai 3 kali Pak. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersumpah kepada mereka, kepada para sahabat. Siapa? Sahabat Ansor. Bersumpah kepada mereka semua. Wallahi, kata Rasulullah, akan kembali lagi bersama saya ke kota Madinah ya. Dan mereka akan kembali ke kota Mekah dengan apa yang saya berikan kepada mereka. Kalau kamu tidak mau, kata Rasulullah SAW, maka saya akan kembali ke kota Mekah. Maka dari situ baru sekalian, ketika mereka daripada sahabat Ansor ini mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, bahwasanya Rasulullah akan kembali lagi ke kota Mekah dengan kembali lagi ke kota Madinah bersama mereka semua, dan dari sahabat yang baru masuk Islam, mereka akan kembali lagi ke kota Mekah dengan membawa apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Disitulah Bapak Ibu sekalian, semua para sahabat merasa salah, merasa dirinya itu bersalah kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka semua menangis menyesali apa yang barusan diucapkan. Terus setelah itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan lainnya ya, di mana di Masjid Rona ini ada salah satu sumur ya, ada dengan doanya nopo, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi doanya Bapak sekalian, coba jadikan anak ini menjadi ahlul Quran.